Syekh Mudakir adalah seorang wali yang hidup pada tahun 1800-an. Namun demikian di daerah Demak, Jawa Tengah, Syekh Mudakir sangat terkenal. Kenapa begitu terkenal? Silakan Anda ikuti video ini sampai selesai. Anda saksikan di video itu betul-betul makam Syekh Mudakir. Nanti di video bagian-bagian setelah ini akan ditunjukkan bagaimana jalur atau jalan menuju ke makam Syekh Mudakir ini. Mbah Mudakir lahir di desa Uringin Jajar, tepatnya di Dusun Jago, Kecamatan Meranggen pada tahun 1878. Syekh Mudakir merupakan putra dari Mbah Ibrahim Suro yang masih keturunan Panglima Pangeran Diponegoro dan sang ibu yang keturunan Mbah Sodik Jago Uringin Jajar atau Sunan Bayat. Nama asli beliau adalah Juraimi. Nama tersebut diberikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian nama Abdullah Mudakir merupakan tabarukan ketika beliau pulang setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1925. Pada tahun 1900 beliau tinggal dan menetap di Dusun Tambak Sari, Desa Bedono, Sayung, Demak. Ketika menetap di dusun tersebut, beliau sudah menikah dengan Mbah Murni, istri pertama, dan istri kedua yang bernama Latifah. Beberapa waktu kemudian beliau menikah lagi dengan Mbak Nikmah dan Asmanah. Dari keempat istri tersebut, Mbah Mudakir dikaruniai 25 anak. Mbah Mudakir wafat di usia sekitar 72 tahun di Dusun Tambak Sari, Desa Bedono pada tanggal 13 September tahun 1950 jam 1 siang dan dimakamkan di Dusun Tambak Sari bersama dengan beberapa keluarga beliau. Apa saja karomah dari Syekh Mudakir sehingga makamnya begitu banyak dikunjungi dan mempunyai kelebihan-kelebihan? Berikut ini adalah karomah Syekh Mudakir. Yang pertama adalah karomah ketika beliau menjadi orang biasa atau sebelum menjadi waliullah. Dulunya Mbah Mudakir bekerja menjadi kuli pengangkut beras. Ada beberapa orang tidak suka dengan beliau dan mencoba membuat Mbah Mudakir terluka dengan cara beliau ditimbuni banyak karung yang berisikan beras dalam jumlah yang begitu banyak selama beberapa hari. Tapi atas kehendak Allah, Mbah Mudakir bisa selamat dan bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Pada saat itu teman-teman dan orang-orang yang tadinya berusaha menyakiti beliau menjadi takut. Banyak orang yang kagum dan akhirnya beliau sangat dihormati. Yang kedua adalah setelah bekerja menjadi kuli tersebut, beliau menikah dengan Mbah Murni yang merupakan istri pertama. Setelah menikah itu, beliau bekerja sebagai petani. Ada yang sangat menarik dalam metode pengerjaan sawah Mbah Mudakir, yaitu meskipun sawah beliau pada waktu itu sangat luas, tapi hanya membutuhkan sedikit orang tenaga yang membantu dalam mengerjakan lahan pertanian beliau, dan itu pun waktu pengerjaannya juga sangat singkat, bisa cepat selesai. Orang-orang di sekitar beliau sangat heran kenapa hal ini bisa terjadi.
Setelah menjadi waliullah atau menjadi kiai, Mbah Mudakir pun tidak lepas dari beberapa karomah. Setelah mempunyai 4 orang istri dan 25 keturunan beliau ini berhasil menjadi kiai, baik dari anak, cucu, cicit, dan keturunannya yang menjadi orang-orang yang berguna. Kebanyakan keturunan beliau ini bisa mendirikan masjid, musola, dan bahkan mendirikan yayasan pesantren di berbagai tempat. Berikutnya adalah yang paling terkenal, makam Syekh Mudakir beserta keluarganya mengapung sehingga tidak akan tenggelam. Istilah mengapung ini, setiap daerah itu tergenang air, seolah-olah makam Mbah Mudakir selalu bisa mengapung atau berada di atas air dan tidak terendam. Sebagai informasi bahwa makam ini berada di Pantai Sayung yang biasanya terjadi air pasang laut, sehingga Mbah Mudakir beserta keluarganya di makam tersebut dianggap keramat. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda akan menyaksikan bahwa desa itu sudah hilang, tergenang air, dan hanya tinggal makam dari Mbah Mudakir.